Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reci Gustiara dengan NIM 221111077 akan menjelaskan tentang model pembelajaran menyimak dengan menyelesaikan cerita. Pertama yaitu pengertian model pembelajaran menyelesaikan cerita. Model pembelajaran menyelesaikan cerita adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan cerita atau narasi yang belum selesai sebagai sarana untuk melibatkan siswa dalam proses berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Model ini bertujuan untuk mendorong siswa menemukan solusi, melengkapi cerita, atau memberikan akhir cerita berdasarkan imajinasi, logika, atau pengetahuan yang telah mereka pelajari. Yang kedua yaitu tujuan model pembelajaran menyelesaikan cerita. Berikut adalah tujuan lebih spesifik dari model ini. Yang pertama, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, di mana siswa dilatih untuk mengidentifikasi masalah dalam cerita, menganalisis situasi, dan mencari solusi yang logis. Dua, meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Dengan ini, siswa diajak untuk berpikir kritis dan mengekspresikan ide-ide baru. Tiga, yaitu mendorong pemahaman konsep. Cerita yang disusun berkaitan dengan materi pembelajaran, sehingga membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam dan kontekstual. 4. Melatih keterampilan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang, mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan berdasarkan analisis. 5. Meningkatkan motivasi dan minat belajar. Pendekatan naratif membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya yaitu yang keenam, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Ketika cerita diselesaikan secara berkelompok, siswa belajar mendiskusikan ide, mendengarkan pendapat orang lain, dan bekerja sama. 7. Menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Cerita yang relevan membantu siswa memahami aplikasi praktis dari materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 8. Meningkatkan literasi siswa. Siswa dilatih membaca, memahami, dan menyusun cerita, sehingga kemampuan literasi mereka juga ikut berkembang. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. A yaitu kelebihan. Yang pertama, mengintegrasikan keterampilan mendengarkan, berbicara, dan menulis. Yang kedua, melatih kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga yaitu membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik. Yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam kelas. Selanjutnya yang B yaitu kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, tidak semua siswa memiliki imajinasi yang sama, sehingga muncul rasa kurang percaya diri. 3. Guru harus benar-benar memilih cerita yang relevan, menarik, dan menantang bagi siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, persiapan guru. Pilih cerita yang sesuai dengan usia, minat, dan tingkat kemampuan siswa. Cerita bisa berupa dongeng, legenda, atau cerita fiksi lainnya. Selanjutnya, siapkan pertanyaan pemandu untuk membantu siswa menyelesaikan cerita. Dan yang terakhir yaitu tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, masuk kepada tahap pelaksanaan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan gambaran singkat tentang cerita yang akan disampaikan, dan mengingatkan siswa untuk menyimak secara fokus. Yang kedua yaitu penyampaian cerita. Guru menyampaikan cerita dengan menggunakan intonasi, ekspresi, dan gerakan tubuh yang menarik. Cerita dihentikan di bagian tertentu yang menggantung. Selanjutnya, tugas menyelesaikan cerita. Siswa diminta menyelesaikan cerita sesuai dengan imajinasi mereka, baik secara individu atau kelompok. Hasilnya dapat disampaikan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk seni, drama singkat, komik, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu diskusi dan presentasi. Siswa mempresentasikan hasil cerita mereka. Guru memandu diskusi tentang berbagai versi cerita dan menghubungkannya dengan pesan moral atau nilai-nilai tertentu. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Di mana kegiatan ini guru memberikan penutup dengan menyampaikan versi akhir cerita yang asli jika ada. Yang selanjutnya, guru mengulas kembali pelajaran yang didapatkan dari kegiatan ini, termasuk nilai moral apa saja yang ada di dalam cerita, logika cerita, atau kreativitas siswa. Baiklah Ananda semuanya, pada hari ini Ibu akan membacakan sebuah cerita. Namun Ibu tidak akan membacakan alur cerita itu sampai selesai. Nanti Ibu meminta kepada Ananda semuanya untuk menyelesaikan alur cerita yang Ibu bacakan sesuai imajinasi yang Ananda miliki. Semoga Ananda bisa menyelesaikan ceritanya dengan baik. Mari kita sama-sama menyimak cerita ini. Persahabatan kelinci dan tupai. Di sebuah hutan kecil, hiduplah seekor kelinci bernama Lulu dan seekor tupai bernama Tobi. Mereka bersahabat sangat dekat. Suatu hari, saat bermain di dekat pohon besar, Lulu melihat sesuatu yang bersinar di tanah. "Tobi, lihat ini, seperti permata," kata Lulu sambil mendekati benda kecil berwarna biru terang itu. Tobi mendekat dan berkata, "Permata ini pasti berasal dari goa di bukit. Katanya goa itu penuh dengan harta karun, tapi juga ada penjaganya." Lulu penasaran dan berkata, "Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Mungkin kita bisa menemukan lebih banyak permata." Tobi awalnya ragu, tapi akhirnya setuju. Setelah berjalan dengan cukup lama, akhirnya mereka sampai di mulut goa yang gelap. Sesampainya di dalam goa, mereka melihat cahaya berkilauan dari berbagai permata. Dari kegelapan muncullah seekor ular besar dengan sisik berkilau yang membuat Lulu dan Tobi gemetar ketakutan. "Siapa yang berani masuk ke guaku?" "Apa yang kalian cari di sini?" tanya ular dengan suara berat. Lulu dan Tobi bingung apa yang harus mereka lakukan sekarang. Nah, dari cerita yang telah didengarkan tadi, Ibu telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Ananda semuanya. Silakan Ananda jawab pertanyaan tersebut sesuai imajinasi yang Ananda miliki. Dan silakan lanjutkan untuk menyelesaikan cerita tadi. Semoga Ananda bisa menjawabnya dengan semenarik mungkin. Baiklah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.